untuk menjadikan orang lain lebih baik atau diri kita sendiri lebih baik, itu sebetulnya adalah arti pemberdayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di Voice of Government di Obama, obrolan mahasiswa ilmu pemerintahan season 2. Kita sekarang kedatangan tamu, beliau selaku WR ya Bu, Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Jember, Ibu Dr. Emy Khalifah RMSI. Dan juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan tentunya masih aktif sebagai dosen ilmu pemerintahan. Jadi juga dosen saya ini gitu Bu. Nah, terima kasih Bu. Kabarnya gimana Bu? Lama nggak jumpa karena corona ini. Jadi mungkin ini pertemuan pertama setelah libur corona ini ya Bu. Ya, kabar Bu Emy baik, alhamdulillah masih tetap sehat. Tapi ini nggak libur loh ini, corona itu nggak libur, tetap masuk, tetapi berada di rumah, gitu ya, bekerja dari rumah. Ya. Cuman karena sudah nggak, mungkin saya juga nggak ada mata kuliah yang diajar Bu Emy, mungkin jadi nggak ketemu gitu Bu. Iya, nggak apa-apa, ketemu aja santai, informal, gitu ngobrol-ngobrol sama Bu Emy, masih tetap terbuka pintunya. Bisa mengunjungi langsung di kantornya jenengan gitu. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Kalau dulu kantornya di sini, sekarang sudah pindah di universitas. Jadi buat teman-teman kita sudah jarang bertemu dengan Bu Emy gitu. Jadi kalau memang teman-teman mau bertemu, khususnya mahasiswa ilmu pemerintahan, bisa ya Bu ya, welcome ya. Silakan, nggak apa-apa, terbuka pintunya. Oke, terima kasih Bu. Ini tema yang kita bahas sebenarnya tentang pemberdayaan masyarakat Bu. Di mana di masa pandemi seperti ini semua mengalami hal sulit. Nah, tentu yang dibutuhkan masyarakat salah satu yaitu program pemberdayaan masyarakat, yang mana masyarakat setelah keluar dari pandemi ini harus memang benar-benar berdaya dan bisa bersaing itu Bu, sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakat tersebut. Nah, ini kan harus ada program pemberdayaan dari masyarakat, dari pemerintah, dosen maupun orang-orang yang memang punya bagian agen perubahan itu Bu, bisa melakukan program pemberdayaan masyarakat. Jadi menurut Bu Emy seperti apa sih pemberdayaan masyarakat? Karena saya lihat Bu Emy ini juga sering melakukan penelitian khususnya di bidang pemberdayaan gitu. Karena saya juga pernah terlibat di penelitiannya beliau yang bertempat di Puger. Jadi seperti apa Bu, pemberdayaan itu seperti apa dan idealnya itu seperti apa? Ya, terima kasih Mas Jeffrey. Ini mengingatkan Bu Emy pada FISIP ini ya. Dulu memang pernah menjadi dekan FISIP dan sekarang juga masih tetap menjadi dosen FISIP. Nah, pada dasarnya memang kalau berbicara tentang pemberdayaan itu seluruh kita ini bisa melakukan pemberdayaan gitu. Nggak cuman nggak cuman pemerintah yang bisa dan berkewajiban untuk memberdayakan masyarakat, tetapi masyarakat sendiri atau kelompok-kelompok masyarakat sendiri bisa melakukan pemberdayaan masyarakat. Artinya bahwa pada dasarnya kita harus berpegang pada arti pemberdayaan yang ya kita semua sebetulnya sudah tahu ya, dilihat dari katanya saja pemberdayaan. Itu berarti membuat pihak lain untuk lebih mempunyai kekuatan atau kemampuan untuk menjadi lebih bagus. Itulah pemberdayaan, arti umum lah. Nah, oleh karena itu jika kita berpegang pada hal itu, maka semua orang bisa memberdayakan lingkungannya, masyarakat sekitarnya yang dianggap kurang berdaya gitu. Kita kan saling membantu, kita membantu untuk menjadikan orang lain lebih baik atau diri kita sendiri lebih baik.
itu sebetulnya adalah arti pemberdayaan. Nah, oleh karena itu, maka semua orang bisa melakukan pemberdayaan. Meskipun begitu, kita memang masih juga sangat membutuhkan dan berharap pemerintah meluncurkan atau mengkreasi berbagai program yang intinya atau nuansanya adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Contoh misalnya seperti kalau kemarin Mas Jeffrey bareng-bareng Bu Emi untuk datang ke desa di Puger, di Puger Kulon. Itu kita melihat bahwa banyak nelayan yang mempunyai perahu, jukung, kapal ya. Tapi mungkin satu sisi dia sudah punya aset, tapi di sisi lain hasilnya dari aset itu kurang bagus. Misalnya seperti kalau nelayan itu punya jukung, punya kapal, kemudian menangkap ikan, nah tapi hasilnya kurang bagus. Setelah ditangkap itu ternyata hasilnya ketika di darat itu ikannya kurang bagus. Nah, kualitas ikan gitu. Kualitas ikannya kurang bagus. Nah, lalu kemudian kita kan merasa bahwa waduh kurang berdaya. Nelayan kecil itu, nelayan jukung itu kurang berdaya misalnya. Kenapa begitu? Iya, karena dia kurang kemampuan atau kurang pemahaman tentang bagaimana meningkatkan atau menjaga kualitas ikan. Nah, oleh karena itu, lalu kemudian kita bisa berpikir, oh iya, terus dikasih apa? Nah, dikasih pemahaman untuk bisa meningkatkan kualitas ikan dengan salah satunya menggunakan palka. Nah, kemarin itu kan palkanisasi. Nah, itu adalah salah satu contoh kecil saja yang kita bilang atau kita bisa katakan bahwa kita berupaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat. Berarti kita melakukan upaya pemberdayaan masyarakat. Gitu, santai kan maksudnya, itu kan gampang sebetulnya kita mencari arti itu. Jadi kalau memang benar Bu, pemberdayaan masyarakat itu lebih condong ke masyarakat yang lemah, powerless lah, nggak punya daya untuk bagaimana bisa mengeksplor maksudnya itu kekayaan sumber daya alamnya dan juga potensi dirinya itu, kurang bisa tahu ya. Mungkin kalau pemerintah itu lewat program pembangunan. Nah, pembangunan kan harus kalau pembangunan sifatnya lebih top down gitu, dari atas ke bawah. Tapi kalau pemberdayaan lebih condong dari bottom up. Permasalahan atau kebutuhan masyarakat yang dari bawah. Nah, jadi pertanyaan gini Bu, kan juga ada nih program-program pemberdayaan yang gagal. Nah, itu kan banyak program pemberdayaan, entah itu dari BUMN atau dari swasta. Swasta kan juga ada program pemberdayaan corporate social responsibility itu Bu. Betul, CSR. Nah, CSR itu yang kan ada beasiswa dan juga bantuan-bantuan yang lain gitu Bu. Kan banyak program-program pemberdayaan itu yang gagal. Menurut pandangan BMI itu seperti apa Bu? Karena BMI kan juga pernah meneliti, pastinya ada dong, maksudnya pemberdayaan yang gagal gitu Bu. Betul. Memang sebetulnya ya kalau kita mau jujur juga ada program-program pemerintah yang berhasil, di sisi lain ada program-program pemerintah itu yang gagal. Nah, program-program pemerintah yang gagal itu memang bersifat top down. Jadi pemerintah tiba-tiba saja menerapkan ini, misalnya program ini 1, 2, 3. Contoh misalnya ya zaman dulu banyak yang begitu, karena memang sistemnya dulu ya di bawah tahun 90-an itu ya, kalau kita boleh sebut ya masa rezim yang dulu sebelum reformasi ya, mungkin itu banyak memang bersifat top down. Nah, asumsinya adalah pemerintah pusat itu lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Padahal pada dasarnya masyarakat itu lebih tahu apa yang dibutuhkan, bukan diinginkan ya, apa yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu pada saat setelah reformasi ya, zaman 90 tahun 2000-an, tahun bahkan
ribuan itu malah lebih banyak program-program pemerintah yang dari bawah ke atas, yang top down itu sudah sangat berkurang. Nah, oleh karena itu maka kita pada saat sekarang ini memang diharapkan untuk bisa mendengarkan suara dan kebutuhan masyarakat. Contoh misalnya seperti program-program program pembelian program pembuatan gudang misalnya ya, gudang. Kalau kita mau contoh yang konsisten sejak awal, misalnya Mas Jeffrey juga sudah pernah tahu misalnya pembuatan gudang beku misalnya ya coba mungkin saja ini juga kritik juga kepada pemerintah. Gudang beku untuk ikan ini, Bu. Gudang beku untuk ikan gitu. Ikan di Puger itu gudang bekunya sudah lama itu ada, gedungnya sudah lama. Cuman gak operasional, gak ada operasional sama sekali ya, Bu. Gak jalan gitu. Lah, itu Mas Jeffrey yang ngomongin. Karena saya orang Puger. Mas Jeffrey orang Puger dan kemudian Mas Jeffrey juga ikut riset di sana. Jadi gudangnya sudah berapa tahun itu, Mas? Itu lama itu sudah, Bu. Iya, malah lebih dari 2 tahun, 3 tahun kan itu. Tapi belum beroperasi sampai sekarang. Nah, itulah sebetulnya yang dianggap sebagai program pemberdayaan masyarakat sekitar. Tetapi kenyataannya apa? Kan tidak beroperasi. Padahal itu berapa miliar itu. Alatnya di dalam itu bagus, pendinginnya bagus. Nah, memang itulah kondisi lokal itu memang kurang mendukung. Artinya banyak pihak-pihak yang mungkin saja saling tarik-menarik antar kepentingannya, sehingga pemerintah juga sulit mengoperasionalkan gudang beku. Padahal jika gudang beku itu diterapkan dengan menampung ikan-ikan yang ada di nelayan Puger, maka mungkin saja gudang beku itu atau cold storage itu menjadi salah satu alternatif untuk pemberdayaan masyarakat nelayan. Nah, itulah sebabnya maka kita juga bisa memahami bahwa masyarakat, program pemberdayaan masyarakat itu harus dimunculkan atau harus harus dibuat dengan mendengarkan dulu kondisi masyarakat, kebutuhan masyarakat, masalah masyarakat. Betul, masalah masyarakat, kemudian kondisi yang ada di masyarakat bagaimana. Konflik lokal itu juga. Betul, konflik lokal. Nah, kalau di situ ada konflik kepentingan tarik-menarik ya terus duitnya sekian miliar ya terus sulit untuk diimplementasikan. Jadi sulit nih, Bu, untuk mengoperasionalkan. Karena Bu Emi sudah menyebutkan tadi cold storage itu, karena satu di sana juga banyak konflik-konflik lokal masyarakat dan juga ada faktor kepentingan juga yang bermain di sana. Jadi untuk sulit untuk melaksanakan pemberdayaan itu. Terlebih juga ada saingan cold storage swasta. Kan seperti itu, Bu. Jadi malah masyarakat condong ke cold storage yang swasta. Berarti kan ada problem di pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin itu bisa jadi koreksi yang Ibu untuk pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya. Nah, untuk itu kan proses pemberdayaan yang sifatnya pembangunan, Bu. Dan juga di pemerintahan kita atau di daerah kita ini juga sering terkenal itu bantuan tunai. Nah, itu kan juga program BLT, ya? itu kan juga program pemberdayaan, Bu, yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau menurut saya ya, Bu, asumsi saya itu program yang tunai, sifatnya yang bantuan langsung. Kalau bahasanya di pemberdayaan itu charity. Bantuan langsung itu kurang efektif kalau menurut saya, Bu. Karena yaitu tadi menimbulkan ketergantungan. Malas. Jadi ya sudah, kita nggak kerja aja nunggu bantuan dari pemerintah tunai kok. Dengan nominal sekian-sekian. Nah, itu
itu asumsi saya Bu, kurang efektif lah kalau saya katakan, karena itu bertolak belakang dengan konsep pemberdayaan yang mana bukan cuma hanya bantuan, mungkin bantuan itu bukan program utama Bu, lebih ke reward. Jadi kalau masyarakat bisa melaksanakan atau ikut serta aktif dalam dalam program pemberdayaan pemerintah, itu nanti ada reward dari pemerintah. Nah itu saya setuju. Tapi kalau ini saya kasih ini setiap bulan ini, nah itu gimana Bu? Bu Emi, kalau saya nggak setuju itu. Iya, ya nggak apa-apa nggak setuju ya. Memang kalau dilihat tadi pernyataannya Mas Jeffrey bahwa mungkin yang seperti itu bisa tidak efektif, itu ya bisa saja. Tapi Bu Emi juga ingin mengingatkan bahwa efektif itu artinya adalah berada pada posisi yang tepat, gitu ya. Efektif itu artinya itu berada pada posisi yang tepat atau tepat sasaran. Nah itu. Jadi Bu Emi berpendapat bahwa tidak ada sebetulnya program itu yang buruk, yang jelek. Cuman nggak berhasil. Cuman kalau itu tidak tepat sasaran, maka itulah sebetulnya program apapun bisa dianggap jelek atau tidak efektif, tidak tepat sasarannya, yang diberikan itu tidak pas, maka itulah yang dianggap gagal. Nah, program BLT itu adalah program yang digunakan untuk membantu ya atau mensupport pihak-pihak yang memang bukan berada pada posisi ekonomi produktif. Jadi misalnya seperti usaha itu bukan ditujukan untuk itu, tapi ini memang untuk memberi bantuan pada pihak yang memang ini digunakan untuk konsumtif. Jadi memang orang yang dianggap butuh makan, dalam tanda petik butuh makan. Memang butuh bantuan yang langsung. Betul, gitu. dan dia pada posisi yang tidak produktif. Contoh misalnya seperti orang tua. Orang tua itu mana ada dia produktif, yang orang tua bagaimana bisa kerja. Nah, sesungguhnya itu arah ke sana, sasarannya ke sana. Bu Emi juga pernah membaca itu. Jadi yang namanya bantuan langsung itu bukan ditujukan untuk yang kelompok ekonomi produktif. Nah, kalau kita melihat memandangnya dari sisi kelompok ekonomi produktif, dari sisi perspektif bantuan ekonomi produktif, kebutuhan pihak ekonomi produktif, misalnya usaha kecil, pedagang, industri kecil, industri mikro, itu yang nggak cocok, memang nggak cocok. Mau masuk uang nggak lapo-lapo dikei duwe, itu kan itu nggak cocok. Bagaimana bisa dia mengembangkan uang bantuannya itu? Loh ya memang nggak bisa, itu memang untuk konsumtif. Nah, tetapi memang persoalannya adalah bantuan itu sebagian, nggak tahu apakah sebagian besar, menurut Mas Jeffrey bagaimana, apakah sebagian besar itu bantuannya itu masuk ke orang-orang yang masih bisa bekerja, bukan orang yang lag, yang kayak bebek lumpuh itu ya, apa istilahnya, bebek lumpuh itu istilahnya lupa ya. Nah, seperti bebek lumpuh itu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Memang sudah usia ya, Bu, undur ya. Karena memang dia sudah berada pada posisi yang sungguh-sungguh harus dibantu secara tunai untuk langsung secara cash juga bisa digunakan untuk konsumsi, untuk memperpanjang hidup, untuk menyelamatkan hidup, bukan untuk meningkatkan usaha. Berapaan itu 600 ya, 300. Nah, 500-an apa 600. Nah, memang ini untuk makan, untuk konsumtif. Nah, memang kalau akhirnya bantuan ini jatuh ke orang yang tidak seperti itu kriterianya, itulah yang bersifat tidak efektif. Beda dengan konsep pemberdayaan itu ya, Bu. Betul, itu bukan konsep pemberdayaan memang.
Jadi sesuai dengan kebutuhan yang Bu Emi sebutkan, bebek lumpuh memang benar-benar orang-orang yang membutuhkan untuk konsumtif. Nah, cuman kan dalam prosesnya juga pendaftaran, maksudnya juga pencairannya juga itu ada tahap-tahap yang memang ada sebagian orang-orang yang nggak bisa di situ gitu Bu. Dan juga salah sasaran. Seringlah kita temui program-program itu tidak sesuai dengan sasaran. Orang-orang yang memang membutuhkan tidak terdaftar, dan juga orang-orang yang membutuhkan tidak terdaftar, yang tidak membutuhkan malah terdaftar gitu Bu. Kan banyak yang seperti itu. Jadi makanya saya katakan bantuan yang bersifat charity itu kurang tepat dalam tanda garis besar, kecuali komitmen pemerintah dalam mengawasi program itu mungkin Bu ya. Jadi kalau memang program itu benar-benar kurang takut nggak jalan atau salah sasaran, ya harus komitmen pemerintah dalam mengawasi itu. Monitoring, kalau bahasa kita kan ada monitoring, monefnya itu. Monefnya harus jelas. Jadi intinya adalah bahwa tidak ada program yang buruk atau jelek, kecuali pengawasan, evaluasi dan monitoringnya yang kurang bagus, sehingga sasaran program itu tidak tepat. Itu yang jelek. Jadi kita memang tidak boleh mengatakan bahwa BLT itu jelek, buruk. Nggak boleh begitu. Tetapi kita selayaknya mengatakan BLT kurang tepat sasaran, sehingga diterima oleh orang-orang yang tidak selayaknya dan tidak kriterianya sesuai dengan program BLT. Itu sebetulnya yang lebih tepat. Monitoring gitu. Ya, monefnya. Karena anggarannya besar Bu. Iya. Dan memang leading sektor itu yang biasanya ada di Departemen Sosial ya. Di Depsos itu memang lebih gercep, lebih mengidentifikasi kelompok mana yang boleh menerima dan kelompok mana yang tidak boleh menerima. Itu harus ada, dan kriterianya setelah diberikan itu apa? Kan harus dimonitor. Misalnya habis dikasih 600.000, terus kemudian terus apa indikator selanjutnya untuk keberhasilan program? Kan ada itu kalau indikatornya apa untuk keberhasilan program? Apakah dia menjadi terjaga konsumsinya, atau mungkin dia bisa mengatasi kebutuhan sehari-hari ini kebutuhan konsumtif, atau mungkin kalau misalnya ini digunakan untuk ekonomi produktif, misalnya digunakan untuk jualan rujak atau apa, itu adalah side effect pada dasarnya itu adalah digunakan untuk itu tadi menyelamatkan hidup itu. Menyelamatkan hidup. Kalau misalnya ini digunakan untuk menambah jualan rujaknya, warungnya semakin bagus, itu efek yang lain, efek tambahan itu. Tapi tujuan utamanya memang digunakan untuk itu. Dan orang yang kayak misalnya Bu Emi pernah membaca itu program di Amerika itu adalah semacam santunan. Kalau di Amerika itu ini pernah Bu Emi baca saja di beberapa negara yang kaya, itu masyarakat miskinnya, orang-orang miskin itu disuruh mendaftar, dan ketika dia mendaftar itu nanti dia mengambil jatah bulanannya. Nah, ini adalah orang-orang duafa ini yang memang benar-benar membutuhkan dan sudah tidak punya rasa sungkan malu lagi. Saya tak ngambil bantuan itu karena bantuan kemanusiaan. Tapi orang-orang itu seringkali nggak mau karena dia merasa malu. Masuk aku dibantu, saya dianggap orang yang miskin, saya dianggap orang yang tidak berdaya. Mindset. Nah, itu mindsetnya. Ya. Jadi dia nggak mau. Kalau kita kan yang membutuhkan, itu kita malah yang nggak butuh malah sok butuh ngeroyok. Nah, itu kan mindset. Nah, itu ya, jadi di situ juga kita makanya saya tadi sebutkan pemberdayaan itu nggak selalu yang bersifat pembangunan yang bentuknya langsung. Jadi pemberdayaan juga ada di wilayah-wilayah yang lebih ke motivasi dan juga mindset gitu Bu. Betul. Itu kan karena yang lebih penting itu sekarang kalau katanya Pak Amin Rais itu revolusi mental.
Lebih ke mindset gitu Bu, mindset kita gitu loh. Yang memang membutuhkan, yang enggak. Kalau memang masih produktif, ya monggo ikut program-program pemberdayaan yang sekiranya bisa mengekspor dirinya, kemampuannya, kompetensi dan juga wilayah-wilayah potensi wilayah tersebut gitu Bu. Nah itu kan yang disebutkan Bu mindset itu sebenarnya Bu problemnya. Betul, iya. Ya memang sebetulnya tadi Bu Emi juga tidak mencontohkan Amerika itu yang bagus enggak sebetulnya. Tapi di kita ini juga banyak juga yang bagus. Artinya kita tidak boleh berkiblat pada negara barat. Kita sebetulnya juga punya rasa malu itu. Kita enggak mau juga kok dianggap miskin. Tapi kan mungkin itu saja oknum yang mungkin yang tidak layak menerima, mau aja nerima. Itu kan harus kita bangun image bahwa ya orang yang menerima BLT itu adalah orang yang sungguh-sungguh membutuhkan untuk menyelamatkan hidupnya gitu. Ya karena memang banyak terjadi negara-negara yang kaya akan sumber daya alam itu belum tentu sejahtera, belum tentu makmur. Karena sebaliknya, negara yang memang tidak punya sumber daya alam bisa menjadi negara maju dan sejahtera. Contohnya saja Jepang Bu, itu kan minim atau kurang kaya dalam segi sumber daya alam. Cuman negaranya menjadi negara maju, negara yang berwibawa, bermartabat di mata dunia karena sumber daya manusianya itu sangat tinggi. Swiss itu negara yang tidak punya coklat, produksi coklatnya rendah. Maksudnya sumber daya alam dalam ranah coklat itu rendah, tapi menjadi negara penghasil coklat yang berkualitas tinggi. Dengan apa? Ya situ sumber daya manusianya dikedepankan. Kita gitu Bu, nggak sebut Indonesia, kita sumber daya alamnya melimpah. Akan tetapi sumber daya manusianya lemah, masih mau keluar dari jurang kemiskinan. Jadi berbicara tentang konsep pemberdayaan sudah tadi Bu, atau contoh-contoh pemberdayaan yang ideal dan yang tidak ideal. Nah selanjutnya ini kan permasalahan nggak cuma dari segi programnya, dan ada juga problemnya atau permasalahannya itu dari agennya dan juga orang-orang atau sasaran. Dari agent juga ada problemnya dan dari sasaran juga ada problem. Kalau dari pelaksananya kan juga pelaksananya harus tahu, harus punya kompetensi juga dalam melaksanakan program pemberdayaan. Sedangkan sasarannya juga kita harus tahu atau menganalisis sasarannya dulu. Kan juga ada orang-orang yang ada program pemberdayaan nggak mau berubah. Nah, gitu Bu. Sasarannya. Nah, ada sasarannya. Ada yang mau berubah, ada yang nggak mau berubah. Dan juga menghambat berjalannya proses pemberdayaan. Bahkan ada juga masyarakat malah menjadi racun. Nah, penghalang. Udah nggak usah dan gitu Bu. Itu cuma ya gitu aja program pemberdayaan, nggak ada tindak lanjutnya. Nah, itu saran dari Bu Emi atau harusnya seperti apa sih agen pemberdayaan itu gitu. Karena balance Bu antara agen dan juga sasarannya. Iya. Ya memang kan banyak hal yang banyak faktor yang bisa membuat program pemberdayaan itu sukses ya atau berhasil. Selain dari desain programnya sendiri ya, desain program, di sisi lain juga pelaksana. Di dalam pelaksana itu ada dua juga, dibagi dua. Yang pertama adalah dari birokrat pelaksananya. Birokrat itu juga mulai dari posisi puncak sampai ke street levelnya. Street level itu birokrat yang berada di tataran bawah, yaitu pelaksana operasional. Nah, street level birokrat itu. Nah, di sisi lain itu ada yang menjembatani antara birokrat dengan masyarakat sasaran penerima manfaat itu. Di tengah sini sebetulnya itulah yang namanya pendamping program. Nah, pendamping program ini memang biasanya bukan dari birokrat, jelas itu bukan dari birokrat, tapi juga bukan penerima sasaran. Itu nggak boleh kalau yang namanya pendamping terus menerima, misalnya seperti PKH
PKH itu pendamping, itu sekaligus penerima atau orang yang menerima itu pasti sudah tidak boleh itu. Nah di tengah-tengah inilah yang namanya pendamping. Pada dasarnya di posisi tengah ini sangat strategis. Itu bisa diisi oleh kelompok-kelompok muda, kelompok-kelompok yang masih ideal, kemudian juga mungkin bisa jadi fresh graduate ya, atau bahkan mahasiswa yang melakukan praktek kerja. Nanti ini hubungannya juga dengan MBKM, program Mendikbud yang baru, program pendidikan Mendikbud yang baru adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin kalau Mas Jeffrey mungkin sudah enggak maksudnya sudah selesai mungkin. Amin. Tapi adik-adik kelasnya itu akan merasakan program Merdeka Belajar ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan pendampingan. Kenapa? Karena ada salah satu di 8 jenis kegiatan MBKM. 8 jenis kegiatan MBKM itu di mana dia mahasiswa harus datang ke masyarakat untuk mengimplementasikan ilmunya. Itu bisa salah satunya dilakukan dengan melalui program kemanusiaan. Itu bisa jadi menjadi pendamping program kemanusiaan, itu bisa, atau mungkin bisa magang kerja kan juga bisa. Lalu kemudian juga bisa melakukan aktivitas riset juga bisa, program pemberdayaan masyarakat itu bisa, pemberdayaan masyarakat. Jadi berada di posisi tengah ini antara program pemerintah, antara birokrat dengan sasaran. Nah di tengahnya itu bisa mahasiswa atau mungkin fresh graduate yang baru itu bisa mengabdikan ilmunya untuk bisa mengidentifikasi sasaran mana yang pas, mana yang cocok. Bahkan mahasiswa itu juga bisa membentuk kelompok mandiri. Organisasinya misalnya dia bentuk LSM. LSM itu tidak boleh dipikirkan bahwa LSM itu adalah LSM yang bodrekan, itu enggak, jangan begitu, jangan jelek pikiran kita tentang LSM. Tapi LSM itu adalah kumpulan orang yang ingin melakukan sesuatu hal, pemberdayaan juga boleh, LSM pemberdayaan berarti. Nah ini nanti bisa bekerja sama dengan pemerintah. Misalnya pemerintah punya program apa, mari Pak kami membantu, kami volunteer, misalnya volunteer. Kita kan menunjukkan kerja dulu, nanti simpati kan datang belakangan. Bisa jadi mungkin bisa program itu ada space atau bagaimana dari sini atau bagaimana lah, yang jelas itu harus muncul. Disinilah yang namanya agent itu, agent pemberdaya. Kalau yang terkenal itu dulu itu ya Posdaya. Posdaya boleh, itu untuk meningkatkan meningkatkan kualifikasi desa wisata ya. Itu desa wisata juga dari segi pendidikan, kesehatan juga, posyandu, PAUD itu kan juga dari salah satu dari Posdaya, pos pemberdayaan keluarga itu. Yang terkenal kan KB itu, beritanya gitu. Yang terkenal di pemberdayaan yang diakui kan KB itu keberhasilannya. Betul, Posdaya. Itu. Nah sekarang gunakan juga untuk peningkatan kualifikasi desa wisata, kemudian terus aktivitas pemberdayaan masyarakat di desa wisata. Itu memang harus di-upgrade pemberdayaan. Sekarang sudah lebih fokus di masyarakat desa, apalagi desa yang punya potensi desa wisata. Nah itu sangat berpeluang sekali gitu ya Bu. Karena desa salah satu ujung tombak ya Bu ya dalam keberhasilan negara. Tuh, kalau dulu desa itu sebagai objek, tapi sekarang sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Dengan adanya anggaran-anggaran yang dikeluarkan pemerintah yang lumayan besar untuk membangun negara desa. Memang begitu. Oke, itu jadi selamat menjadi agent pemberdayaan. Terakhir Bu, ini terakhir. Kita di sini sudah biasa tamu-tamu kita di akhir sesi itu ditanyakan ada apa enggak tokoh
inspiratif. Nah itu tokoh inspiratif karena masing-masing kita pasti ada lah tokoh inspiratif, entah itu dari public figure atau dari ilmuwan, dari akademisi atau dari pemerintahan, itu pasti ada Bu. Itu mungkin Bu ini ada Bu. Ya. Ya kalau kita berada di ilmu pemerintahan ya sebetulnya kita mempunyai idola khusus teoretisi gitu ya. Tapi pada dasarnya bagaimana pemikiran idola kita itu cocok untuk kita. Kalau BMI memang berpikir birokrasi ini birokrasi ya, nanti teori tokohnya ada. Nah, birokrasi itu memang harus yang rasional, birokrasi rasional, lalu kemudian struktur birokrasi itu harus rigid, memang harus rigid, meskipun tidak harus gemuk banget itu. Lalu kemudian hubungan antar birokrat dengan yang melayani itu memang harus impersonal. Lalu kemudian rekrutmen, kalau birokrat itu kalau direkrut itu juga harus mendasarkan pada kemampuan, harus mendasarkan diri pada loyalitas. Itu memang tetap hidup itu. Dan itu teori birokrasi itu, teori birokrasi yang paling tua yang dicetuskan oleh Weber. Nah itu memang kayaknya masih tetap relevan untuk membuka pemikiran kita tentang bagaimana kita di ilmu pemerintahan itu bisa menjalankan, bisa memberikan inspirasi atau bisa memberikan sumbang pemikiran kepada birokrasi di Indonesia. Memang birokrasi Weberian itu dan Weber itu memang tetap hidup meskipun memang kritik pada Weber itu sudah terlalu banyak, itu sudah berderet-deret reformasi birokrasi atau reinventing government ya, birokrasi harus dipangkas demikian rupa supaya nggak terlalu panjang, nggak terlalu banyak memakan biaya untuk pegawai-pegawainya. Itu memang dikritikkan, dan pemerintah harus bisa menghasilkan uang, jangan pintar belanjakan uang saja. Itu kan kritik-kritik di birokrasi atau di pemerintahan yang sudah kontemporer saat ini. Tapi pencetus utamanya yang sebetulnya masih melekat itu adalah Max Weber. Biasa. Seperti itu pemikiran. Luar biasa Max Weber ini. Bapak birokrasi lah. Betul. Kemudian birokrasi. Ya. Terima kasih Bu Eni, tidak terasa sudah 30 menit ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Karena pembahasan kita tentang kebudayaan sudah banyak yang kita bahas dari apa itu kebudayaan. Mudah-mudahan semakin sukses ya ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah. Amin. Sukses juga untuk mahasiswanya, juga mungkin alumninya di rumah ya. Semoga sukses. Doakan cepat lulus Bu. Nah, itu selalu didoakan. Dan juga dibantu dalam proses kelulusan. Jangan khawatir, akan selalu didampingi. Siap. Nah, sudah banyak dibahas tadi buat teman-teman tentang kebudayaan, dari apa itu pemberdayaan, konsep umum pemberdayaan, idealnya sebuah program pemberdayaan, contoh pemberdayaan yang sukses, ada yang gagal, dan juga saran untuk agent pemberdayaan bagaimana dalam pelaksanaan pemberdayaan. Memang pemberdayaan itu harus tetap eksis di masyarakat, melihat sumber daya alam kita sangat melimpah, cuman problemnya sumber daya manusianya masih belum bisa dikatakan mampu untuk mengelola itu. Karena kemajuan dan kesejahteraan suatu negara bergantung pada kemampuan dan kompetensi sumber daya manusianya. Nah, kalau bisa ikuti ini falsafah di pemberdayaan itu bisa menganut dua falsafah yang ada di Ki Hajar Dewantoro. Yang terkenal itu di falsafah pendidikannya itu. Ya, Hengarso Sumtulodo, Himatyo,
Mangun Puri Handayani. Nah, ada kalanya kita tampil di depan untuk dalam proses pemberdayaan, dan juga di tengah-tengah ikut dalam pelaksanaan itu, dan juga ada kalanya kita berada di belakang sebagai agent motivasi itu, motivator. Dan juga ada dari Profesor Panas Ngari dari IPB itu, ini Institut Pertanian Bogor itu, seperti membakar sampah. Jadi pemberdayaan itu di falsafahnya seperti membakar sampah, yang mana membakar sampah dimulai dari yang kering. Ketika yang kering itu sudah terbakar, maka sampah yang basah mulai ikut mengering dan juga terbakar, dan juga semuanya akan terbakar. Jadi dalam artian, karena setiap pemberdayaan itu nggak selalu berjalan mulus, Bu. Ada yang mau dirubah, masyarakat itu kan bermacam-macam. Ada yang mau dirubah, ada yang mau dirubah. Jadi dalam prosesnya itu cari dulu mereka yang mau berubah. Setelah mereka berubah, bisa mengajak teman-temannya atau masyarakat sekitar untuk ikut dalam proses pemberdayaan itu. Itu menurut Profesor Panas Ngadi dari IPB. Terima kasih buat teman-teman semua. Tunggu pembahasan selanjutnya. Pasti ada pembahasan-pembahasan tentang ilmu pemerintahan. Mungkin tidak hanya ilmu pemerintahan, nanti bisa ke pembahasan-pembahasan yang lain dari segi motivasi atau pengalaman hidup tokoh-tokoh besar, khususnya di wilayah Jember. Mungkin ada saran buat teman-teman, siapa lagi yang mau diundang, kita tampung. Siapa tahu kita bisa memfasilitasi itu. Mungkin itu saja untuk bincang-bincang kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa dilihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Yes.